Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa merindukan untuk dipanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang tenang tentram hatinya, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, serta kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta memanfaatkan media secara bijak, dan kita bersilaturahim dengan memanfaatkan berbagai peluang untuk berkolaborasi dengan sesama. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh rezeki yang thayyibah dan mubarakah, mendapatkan kesempatan untuk berbadan sehat, panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus-terusan mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, beramal soleh, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Kita juga berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah, dikumpulkan dengan orang-orang abdinya Allah, dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syararatil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna hajjan wa umratan mabrur wa sya'yan maskur wa danban maghfur wa amalan salihan maqbul wa tijaratan lang tabur. Ya alim ma fi syudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati lan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati lan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati lan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan Al-Fatihah kita mendatangkan keselamatan kita, dan ucapkan ke seluruh tubuh kita sebagai ikhtiar kita mengharap dan mengembangkan diri kepada Allah, dan sembuskan nafas dengan nafas sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup ingin sesuai dengan kehendak yang memberi
hidup, yaitu menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ketika kita diminta oleh Allah untuk beribadah, maka katakan ke dalam diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah mengikuti petunjuk dari contoh Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan menjadikan pertolongan Allah sebagai bagian dari usaha kita untuk mendapatkannya dengan cara ista'inu bisyokri wassalat. Mohon pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Ketika kita mohon pertolongan Allah, Allah sudah memberikan petunjuknya, Allah memberikan contohnya, tapi tetap kita minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita berbahagia, kita istiqamah, kita berjamaah mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan tentu saja kita tahu bahwa Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita yang sudah viral sampai ke ujung dunia dengan kalimat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Untuk apa belajar dan mengajarkan? Tentunya kita untuk mengabdi kepada Allah, karena Al-Qur'an adalah asy-syiratal mustaqim. Petunjuknya Al-Quran, pedomannya Al-Quran, dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah memberikan contoh dengan sangat simpel, sangat sederhana. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak mobilnya, bukan yang paling banyak sawahnya, bukan yang paling banyak kebunnya, bukan yang paling banyak istrinya, ya, bukan yang paling banyak anaknya, bukan yang paling banyak keluarganya, tapi yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sahur Kangjeng Nabi demikian. Jadi kita yuk bermanfaat bagi sesama mumpung masih hidup, karena hari ini kita masih hidup. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amal. Baik amal seperti apa? Kita sudah hafal di surat wal asri. Wal asri innal insana lafi usrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semua manusia yang hidup akan merugi kecuali yang beriman, kemudian dia beramal soleh. Beriman kita meyakini rukun iman yang 6, beramal soleh kita amalkan agama Islam secara benar dengan rukun Islam yang kelima-limanya. Mudah-mudahan kita terlaksana, dan kemudian tawabil haq, bersama-sama saling menasihati dalam kebenaran sesama muslim, kita saling menasihati, dan tawabil sabr, kita bernasihat juga dengan orang yang di luar muslim dengan cara penuh kesabaran. Insyaallah Bapak Ibu ya, di saung tahfidz Al-Quran, saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, hari ini Senin 17 Zulhijjah tahun 1445, sebelah kanan hadir komplit, sebelah kiri hadir komplit, depan alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan rahmat, ridho, dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dari informasi yang viral dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, hadis Tirmizi yang mengatakan siapa yang jamaah sholat subuh di masjid, kemudian dia tetap tinggal di masjid sampai dengan keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Bapak Ibu, hari ini mulai pada turun lagi orang-orang yang sudah naik haji kembali ke tanah air. Alhamdulillah, kloter pertama
pertama sudah datang di Indonesia, yang lainnya belum. Sebagian kurang lebih 200 lebih sudah meninggal dunia di sana. Kita belum ke sana dan kita belum meninggal dunia. Jadi yuk kita bersyukur hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan suatu saat akan mampu menginjakkan kakinya kita di padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan kita ucapkan ke dalam diri kita keluarkan dari qalbu yang paling dalam dengan getar qalbu yang ikhlas, kemudian kita lisankan, kita buktikan dengan perbuatan, dan kita luruskan dengan doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni ahma. Alhamdulillah. Tepat pukul 6. Kalau bagi ibu-ibu mau yang ada keperluan silakan, tapi jangan lupa sholat dulu, sholat isyraq ya, baru meninggalkan masjid. Bagi yang akan tetap, mari kita lanjutkan nanti sholat isyraqnya setelah kita selesai, kurang lebih jam 6 lebih 15. Baik, yang hadir di dunia maya sana, alhamdulillah dari Bandung ada Kang Ahmad bersama keluarganya, di Popo dari Sumedang ada Teris bersama keluarganya, kemudian dari Cirebon ada Ibu Hilda bersama keluarganya, dan ada Ibu Irin bersama keluarganya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagaimana disabdakan Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Untuk bisa mengajarkan dari belajar harus dimulai dengan membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, kemudian baru menyampaikan atau mengajarkan. Sebelum nikmat jangan mengajarkan, karena Rasul memberi contoh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan sesuatu yang beliau belum lakukan, yang beliau belum amalkan. Jadi Bapak Ibu, kalau baru nyaho ngadenge ngumpul matong disebarkeun, kakara nampak dina HP na tong waka diviralkeun, lenyepan heula, laksanakeun heula sampai nikmat, kemudian baru disampaikan. Oh, di bejaan aya doa, lamun dia baca doa ke bakal rumah rezeki, langsung di-share ke mana-mana. Ai cek nu narima ge mana ge ribu sia. Kan gitu punya, oh begitu. Ya, kenapa? Sesuatu yang indah itu, sesuatu yang baik itu akan baik disampaikan kalau dalam diri kita sudah baik. Orang tidak akan bisa membahagiakan orang lain kalau dirinya sendiri tidak bahagia. Diri yang tidak bahagia gampang ningali nabu, nusok popolotot, nusok poporongos, nusok cerewen, eta teh bahagia, nusok bawel, ibu-ibu, eta teh nusok bawel, nusok loba omong, nusok cerewen, eta teh teu bahagia. Nu bahagia mah kalem, andalemi, tenang hirupna teh Bu. Nu can kabagian gaganting kurban, nu can kabagian kurban bansos sok ribu rame, tapi lamun geus kabagian mah jarang pling. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Gitu. Yuk sama-sama kita nikmati hari ini dengan membaca Al-Qur'an ayat terakhir dari surat An-Nisa. Ya Bu ya. Ayat terakhir surat An-Nisa. Bade Bu maca bade? Hayu orang baca ya. Surat An-Nisa ayat ke 176. Perhatian di sini ada tentang bagi waris gitu ya. Ini ayat tentang membagi waris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa 176. Yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah.
inimru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu fala nisfu ma tarak wa huwa yarishuha in lam yakul laha walad. إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين بين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah sebagai ibadah, dan yang salahnya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Mari setelah kita membaca, meningkatkan pemahaman dengan memanfaatkan tafsir Ibnu Katsir untuk surat An-Nisa ayat ke-176. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak. Jadi meninggal dunia tapi tidak punya anak dan mempunyai saudara perempuan, jadi berarti hanya berdua bersaudara dengan seorang perempuan. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Namun dia perempuan, saudaranya itu, maka hanya seperduanya bagiannya. Jadi jangan sampai ada yang ngehak kemudian karena anaknya cuma dua dan yang satu meninggal, maka yang satunya mendapat hak penuh. Tidak, hanya setengahnya. Kalau perempuan, ya. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Jadi kalau laki-laki, nih yang jadi saudaranya, maka dia sepenuhnya menjadi hak si laki-laki. Kemudian jika tidak punya anak, jadi si yang meninggal tidak punya anak, nu boga ngandulur, dulurna lalaki. Maka si lalaki ini, si yang saudara ini dapat hak sepenuhnya. Ingat ini kalau ibu bapaknya sudah tidak ada. Jadi maksudnya guys, yatim piatu tinggal dua, nu hiji maot, tapi nu maot teh ngan boga dulur hiji awewe satengahna meunangna, lamun lalaki kabehanana ke kumaha lamun boga anak beda deui. Ieu mah lamun teu boga anak. Kumaha lamun boga anak? Aya urusan anak kabagean lamun nu maotna teu boga anak laki-laki. Tapi lamun boga anak laki-laki ke turun ke anak.
Dia bagian dari penjelasan. Di ayat-ayat sebelumnya sudah ada bagi waris tentang bagaimana kalau ada yang meninggal dunia, punya saudara, punya anak, punya ibu, punya bapak. Ya, jadi ini sebagai penjelasan dari yang sebelumnya. Tetapi jika saudara perempuan itu